Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air kembali hadir kelas online PPKN untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Siswa sekalian, bahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia terdiri dari subpokok bahasan. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, menampilkan sikap yang sesuai dengan. Baik, kali ini kita akan membahas subpokok yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia. Makna hukum. Hukum, menurut seorang filsuf, ibarat kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya binatang dengan pengunjung. Demikian pula hukum. Pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan terlindungi. Hukum dalam hal ini merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Baiklah, sekarang pengertian hukum menurut pendapat para ahli. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut L. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggar petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Menurut S. M. Amin SH, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Menurut J. C.T. Simorangkir dan Warjono Sostro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Baik, sekarang kita masuk ke unsur-unsur hukum. Walaupun setiap ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memaknai kata hukum, namun dapat ditarik kesimpulan di dalam hukum pasti terkandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, agar masyarakat terhindar dari tindak kejahatan diberlakukan hukum pidana. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang. Di sini, hukum tidak dibuat oleh orang biasa, tetapi oleh lembaga yang berwenang. Hal ini dikarenakan pihak yang berwenang telah diberi kepercayaan untuk membuat hukum yang sah. Sebagai contoh, hukum tentang peraturan daerah hendaknya dibuat oleh pemerintah daerah yang berwenang, bukan camat ataupun lurah dari daerah lainnya. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa dan mengikat. Hukum itu harus bersifat memaksa. Peraturan hukum bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi.
Hukum yang tidak memaksa itu akan mengurangi respon dari masyarakat untuk mematuhinya. Oleh karena itu, pembuatan hukum harus dilandaskan pada konsep kebenaran dan sanksi bagi pelanggarnya. Sebagai contoh, pengendara hendaknya mematuhi aturan lalu lintas. Bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Hukum mempunyai sanksi pada setiap pelanggaran, di mana sanksi itu adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Hukum dengan sanksi yang tegas akan membuat masyarakat merasa jerah dan enggan melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, hukuman penjara dengan denda maksimal akan diberikan kepada koruptor. Baik, sekarang adapun tugas hukum yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, keadilan, kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas. Maka, ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, hukum diklasifikasikan dalam beberapa golongan meliputi 1. Berdasarkan sumbernya, 2. Berdasarkan tempat berlakunya, 3. Berdasarkan bentuknya, 4. Berdasarkan waktu berlakunya, 5. Berdasarkan cara mempertahankan, 6. Berdasarkan sifatnya, 7. Berdasarkan wujudnya, dan 8. Berdasarkan isinya. Oke, baik, kita lanjut penggolongan hukum menurut sumbernya. Adapun penggolongan hukum menurut sumbernya ada 5. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang dapat dikelompokkan dalam arti material dan dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan yang dikeluarkan negara dan isinya langsung mengikat masyarakat. Sebagai contoh, Perpu, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Adapun undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan negara yang karena bentuk dan cara pembentukannya disebut sebagai undang-undang. Sebagai contoh, undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-undang secara material sering disebut dengan istilah peraturan, sedangkan undang-undang secara formal disebut dengan istilah undang-undang. Nomor 2, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang tercantum dalam aturan-aturan kebiasaan. Jadi, kebiasaan itu bisa diartikan perulangan perilaku yang sama dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi yang sama. Suatu kebiasaan baru menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Hukum traktat ini dibedakan menjadi 2. Ada satu traktat bilateral dan 2 traktat multilateral. Traktat bilateral itu adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh 2 negara, biasanya bersifat tertutup. Sedangkan traktat multilateral itu perjanjian lebih dari 2 negara, biasanya bersifat terbuka. Oke, masuk ke poin 4, hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
Jadi, jurisprudensi itu yaitu putusan hakim atau vonis dalam suatu kasus yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. Jurisprudensi dapat diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Yang kelima, doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Adapun penggolongan hukum menurut tempat berlakunya ada 4. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Baik anak-anak, kita lanjut ke penggolongan hukum menurut bentuknya. Penggolongan hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis, di mana hukum tertulis juga dibedakan menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contoh, KUH Pidana, KUH Perdata. Kemudian hukum tertulis tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kepres. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Namun, tidak dibentuk menurut prosedur formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya, hukum adat, pidato presiden, penjelasan presiden mengenai RABN, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ius constitutum atau disebut dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu di suatu daerah tertentu. Contoh, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, ius constituendum atau disebut dengan hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut sifatnya. Menurut sifatnya, penggolongan hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak. Bagaimana keadaannya? Misalnya, melakukan pembunuhan
maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, misalnya ketentuan dalam perwarisan, ab intesto, pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testament. Sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut wujudnya. Penggolongan hukum menurut wujudnya itu dibedakan menjadi dua. Satu, hukum objektif. Yang dikatakan hukum objektif itu yaitu hukum yang mengatur antara dua orang atau lebih yang berlaku tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Misalnya undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Yang kedua, hukum subjektif. Yang dikatakan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau kelompok orang. Hukum subjektif disebut juga hak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut penggolongan hukum menurut isinya. Penggolongan hukum menurut isinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Yang kedua, hukum privat atau dikatakan hukum sivil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai hukum publik terbagi atas satu, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dan memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagian. Yang ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke penggolongan hukum berdasarkan privat. Penggolongan hukum berdasarkan privat terbagi menjadi dua. Satu, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, dan sebagainya. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang. Hukum perniagaan atau dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan, dan sebagainya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tujuan hukum. Di sini tujuan hukum ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban, tentram, dan aman. Itulah tujuan hukum. Sekarang, baik anak-anak, kita masuk ke tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan suatu hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada masa sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Sebagai suatu negara merdeka, Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum
Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Undang-Undang 1945 hanya membuat ketentuan dasar dan merupakan kerangka dari tata hukum Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Organik merupakan ketentuan yang dibuat mengatur lebih lanjut tata hukum di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran online kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.